Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini dari saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode pengawetan kayu secara tradisional. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nelson Afrizal Fadilah dan teman-teman saya diantaranya Musyakir, Nazala, Naila, Nurmukti, Nurul Firdaus, Oktavida Maulida, Pandu Siwi, Panggih, dan Permadi Mairendi. Baik, materi yang pertama tentang pengawetan kayu bisa bisa dibaca oleh rekan saya. Silakan Mbak Nur Mukti Afiatillah bisa dibaca. Pengawetan kayu pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan preventif berperan untuk meminimalkan atau meniadakan kemungkinan terjadi cacat yang disebabkan organisme perusak kayu, bukan pengobatan atau kuratif yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu atau kualitas, mencakup kualitas bahan baku dan produk, serta memperpanjang umur pakai kayu. Baik, terima kasih Mbak Mukti. Untuk tujuan dan manfaat pengaweten kayu, silakan bisa dibaca Mbak Oktavida Maulida Sofa. Pengawetan kayu memiliki tujuan dengan pengawetan kayu bertujuan untuk menambah umur pakai agar lebih lama, terutama jenis yang digunakan untuk konstruksi bangunan serta perabotan rumah tangga. Dan memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Memperbesar volume ketersediaan kayu dari jenis kayu yang sudah dikenal, jenis kayu yang kurang atau tidak dikenal, menjadi kayu yang dapat digunakan dengan baik sehingga penggunaan sumber daya alam lebih efisien. 2. Penganekaragaman komoditas kayu yang diawetkan termasuk produk yang selama ini diabaikan, seperti tiang listrik, telepon, dan tiang pancang. 3. Mengurangi frekuensi penggantian kayu yang berarti penghematan yang baik sekali. 4. Meningkatkan kepercayaan dan reputasi atas mutu produk yang dihasilkan. 5. Mendorong untuk terus membuat hal baru yang lebih baik lagi. Inovasi dan kreativitas melalui pengembangan iptek berbasis sumber daya domestik. Terima kasih Mbak Ova. Selanjutnya, jenis pengawetan kayu ada dua. Ada tradisional dan modern. Silakan bisa dibaca Mbak Nurul Firdausiah. Jenis pengawetan kayu. 1. Pengawetan kayu tradisional. Cara pengawetan kayu secara tradisional dapat dilakukan dengan teknik melapisi dan teknik perendaman. Cara mengawetkan kayu secara tradisional ini biasanya berbeda-beda untuk setiap daerah, tergantung kebiasaan dan ketersediaan sumber daya di daerah tersebut. Misalnya di daerah tertentu di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kayu direndam, dikubangin air besar ataupun sungai. Berbeda lagi di beberapa daerah lainnya yang memiliki sistem perawatan berbeda. Yang kedua, pengawetan kayu modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, memungkinkan pengawetan kayu secara modern dapat dilakukan. Pengawetan kayu modern melibatkan bahan kimia sintetis atau campuran bahan kimia alami yang lebih kuat dan efektif dalam melindungi kayu. Adapun teknik untuk pengawetan kayu secara modern yaitu teknik vakum dan teknik tekanan yang telah memberikan hasil terbaik. Terima kasih Mbak Firda. Untuk macam-macam cara pengawetan kayu secara tradisional itu dibagi menjadi 3. Untuk yang nomor 1, silakan dibaca Mas Permadi Mairendi.
Baik, mungkin untuk Mas Permadi yang tidak ada, silahkan bisa dibaca Mbak Nazala Trisnadiani. Satu, pengawetan kayu dengan memberi pelapis. Cara pengawetan kayu ini pada prinsipnya adalah memberikan lapisan pengawet pada permukaan kayu dengan cairan bahan pengawet yang mampu menolak kutu atau rayap serta mengurangi pengaruh cuaca. Cairan pengawet yang digunakan dapat berupa tir, oli, minyak, cat, dan solar. Teknik pengawetan kayu ini memiliki kelemahan yaitu perlu dilakukan pengulangan secara periodik karena lapisan pengawetan yang lambat laun, luntur atau hilang. Oleh karena itu dianggap kurang efektif karena masih banyak yang murah dan ampuh. Baik, terima kasih. Untuk yang nomor 2, maaf. Silakan dibaca Mas Syakir. Baik, silakan bisa dibaca Mbak Ova. Macam-macam cara pengawatan kayu secara tradisional yang kedua, yaitu dengan cara mengawetkan kayu dengan perendaman. Teknik perendaman kayu merupakan cara pengawetan kayu tradisional yang dimanfaatkan untuk meresapkan bahan pengawet sampai ke serat kayunya. Cairan pengawet untuk teknik perendaman kayu ini pada masyarakat biasanya menggunakan larutan garam atau larutan campuran minyak dan air. Kelemahan teknik pengawetan kayu dengan perendaman adalah membutuhkan waktu yang lama. Apabila ingin memperoleh hasil yang baik, metode perendaman dingin memerlukan waktu hingga beberapa hari. Metode perendaman panas memerlukan perhatian khusus karena adanya risiko kayu ikut terbakar. Terima kasih. Untuk yang nomor 3, silakan dibaca Mas Permadi Meirendi. Silakan bisa dibaca Mbak Nurul Firdausia. 3. Mengasapi kayu. Saat ini metode pengasapan belum terlalu banyak diaplikasikan guna mengawetkan kayu. Padahal asap mengandung bahan kimia fenol, asam organik, aldehid, alkohol, keton, hidrokarbon, ester, serta bahan heterosiklis lainnya. Perlu diketahui zat fenol dan turunannya bersifat racun bagi bakteri, rayap, dan jamur. Proses pengasapan kayu dan tujuan untuk menaikkan kualitas ideal dilakukan selama 3 hari. Proses ini akan membuat kayu yang semula bermutu rendah menjadi tahan terhadap serangan rayap. Contohnya, kayu sengon, mulai, dan sugi yang telah diasapi memakai bahan bakar kayu mangiun, mutunya akan meningkat menjadi setara dengan kayu kelas pertama. Baik, terima kasih. Untuk kelebihan pengawetan kayu secara tradisional ada 3, silakan bisa dibaca Mbak Nur Mukti. Ya, kelebihan pengawetan kayu secara tradisional yang pertama, biaya yang lebih murah, sebab cara-cara seperti pengasapan atau perendaman tidak memerlukan alat dan bahan khusus yang harus dibeli. 2, tidak memanfaatkan zat kimia yang kadang merusak alam. 3, kadang bisa memberikan hasil pengawetan yang sangat baik. Untuk kekurangan proses pengawetan kayu secara tradisional ada di sini tercantum ada 5, silakan bisa dibaca Mbak Nazala. Kekurangan proses pengawetan kayu secara tradisional. 1. Proses memakan waktu sangat lama. Perendaman dalam air atau sungai, sehingga tidak mungkin diterapkan
digunakan pada skala industri. 2. Proses beresiko tinggi pengasapan. 3. Bau yang dihasilkan terutama untuk kayu yang direndam sangat menyengat dan tidak enak. 4. Ada kemungkinan kayu masih dimakan hamalan sebab material tersebut masih mengandung material organik yang bisa dimetabolisme. 5. Hasil tak terjamin. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.